Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rohim Armando di channel Gria Herba Natural. Alhamdulillah, teman-teman semua, kita lanjutkan ya pembahasan tentang teori 5 unsur. Yang kemarin kita sudah membahas tentang unsur-unsur ya, posisi-posisi unsur di dalam teori 5 unsur, juga bagaimana cara mudah untuk menempatkan unsur tersebut sehingga pergerakannya juga akan mudah kita pelajari gitu ya. Nah, hubungan pertama kemarin sudah kita bahas, yaitu hubungan menguatkan ya. Hubungan menguatkan ini bisa dikatakan adalah hubungan antara organ ibu dengan anak, yaitu organ ibu menguatkan organ anaknya. Nah, sekarang kita akan membahas hubungan relasi yang kedua, yaitu hubungan membatasi. Ya, hubungan membatasi. Hubungan membatasi ini yaitu hubungan antara satu organ dengan organ lain, yang itu sifatnya adalah supaya organ yang lain tersebut tidak terlalu ekses, tidak bergolak. Ya, sehingga kalau misalkan ekses atau bergolak tentunya akan menyebabkan gangguan keseimbangan pada organ-organ yang lainnya ya gitu. Nah, makanya keberadaannya, kekuatannya itu dibatasi oleh organ yang lain. Nah, tapi dalam suatu kasus tertentu, ketika organ yang membatasi itu terlalu kuat gitu ya, pembatasannya terlalu kuat, maka akan menyebabkan organ yang dibatasi itu menjadi tertindas gitu ya, energinya menjadi tertindas. Nah, contohnya langsung saja ya, hubungannya seperti kemarin ini 5 ya, telapak tangan, 5 jari ini, tangan kanan hadapkan ke kita, tetap ya, posisinya tetap ginjal, liver, jantung, limpa, paru-paru gitu ya. Nah, kalau kemarin itu hubungan menguatkan itu adalah hubungan dari satu jari ke jari sebelahnya ya, satu jari, maka hubungan yang membatasi ini ya itu melewati satu jari. Jadi dari jempol bukan ke telunjuk, tetapi dari jempol ke jari tengah, dari jari tengah ke kelingking, nanti dari kelingking muter ke telunjuk, dari telunjuk ke jari manis, nah, gitu ya, nanti dari jari manis ke ginjal lagi. Nah, jadi organnya apa? Unsurnya dulu ya, unsurnya apa? Jadi unsur air itu membatasi api gitu ya. Jadi keberadaan air itu pada kondisi yang setimbang itu akan menjaga posisi api agar tidak bergolak, agar tidak membakar, agar tidak terlalu panas, sehingga dalam kondisi yang normal itu akan membuat suasana yang hangat, ya, kehidupan yang hangat gitu ya, tidak yang panas gitu. Nah, terus kemudian dari jantung ya, dari api dia membatasi logam. Gitu ya, dari api membatasi logam. Kemudian dari logam dia membatasi pohon. Gitu ya. Jadi dari pohon dia membatasi tanah. Nanti tanah membatasi air. Nah, kalau mau dicari fenomenanya bisa ya, bisa dihubungkan dengan fenomena yang terjadi di alam. Misalnya air membatasi api ya, ginjal membatasi jantung gitu. Agar apa? Supaya tadi apinya tidak bergolak gitu ya. Nah, terus kemudian dia itu membatasi supaya seimbang gitu ya. Tapi kalau air ini terlalu besar pengaruhnya, terlalu dominan, terlalu ekses, maka yang terjadi api itu akan berkurang, dan dalam kondisi tertentu api itu akan semakin dingin dan semakin padam karena ditindas oleh air, disiram, ibaratnya itu apinya disiram sama air ya gitu. Jadi sehingga posisi api ini akan redup. Maka ketika api redup itu, maka kondisi tubuh menjadi dingin gitu ya, lingkungan menjadi dingin. Nah, itu menjadi suatu masalah kesehatan
tertentu. Terlalu panas menjadi bermasalah kesehatannya, terlalu dingin juga menjadi bermasalah, gitu ya. Nah, terus kemudian jantung itu membatasi logam ya. Jantung itu membatasi paru-paru supaya seimbang. Maka ketika paru-paru ini terlalu ekses, maka nanti jantung ini terlalu ekses, terlalu kuat jantungnya, maka paru-paru yang akan dilemahkan. Gitu ya. Nanti kalau dari efeknya nanti kita bahas lebih lanjut ya di pertemuan selanjutnya mungkin. Seperti itu. Jadi orang yang punya kondisi kalau di sini ya, api itu membatasi logam. Maka ketika api itu terlalu kuat, terlalu panas, maka menyebabkan logam itu menjadi lumer, gitu ya. Memang kalau dalam kondisi tertentu, kondisi yang normalnya, panasnya api itu akan bagus untuk logam. Misalkan untuk mengurangi karat ya, karat pada logam ya, caranya logam itu ya dipanasin supaya karatnya rontok, dimurnikan dengan panas, gitu ya. Nah, tetapi kalau apinya terlalu kuat, maka logam ini lumer, nggak cuma karatnya doang, logamnya ini lumer, cair, nyublim. Lah begitu. Terus kemudian paru-paru logam ini membatasi kayu, gitu ya. Maka ketika logam ini dibuat sebagai alat pemotong, kapak digunakan sebagaimana mestinya, maka dia akan tetap menjaga supaya kayu ini tidak terlalu banyak, menjadi tidak terlalu rimbun, menjadi lebih bagus. Tetapi jika dominan dari logam ini, maka akan menyebabkan justru kayu-kayu itu akan habis, gitu ya. Maka di sini ada keseimbangannya. Nah, terus kemudian dari liver itu membatasi, dari kayu dia membatasi tanah, gitu ya. Kayu pohon yang terlalu besar, dia akan menguras kesuburan tanah, dia akan mengurangi areal tanah karena memang akar dan kayunya akan merambah kemana-mana ya. Jadi area tanah akan berkurang, seperti itu fenomena-fenomenanya. Terus kemudian tanah sendiri, tanah membatasi air, gitu ya. Karena posisi tanah yang terlalu padat, maka dia akan membatasi air tidak bisa terserap ke dalamnya, gitu ya. Atau penggunaan tanah yang keras untuk membendung aliran air, seperti itu. Nah, mungkin itu ya untuk hubungan kedua, yaitu hubungan membatasi. Dan kalau itu misalnya organ yang membatasi itu terlalu kuat, entah itu karena pengaruh makanan, karena pengaruh emosional atau psikologis, atau karena pengaruh cuaca, itu menjadi dominan terlalu kuat dari normalnya, dari garis keseimbangannya, maka organ itu justru akan menindas atau melemahkan organ yang dibatasi olehnya. Ingat, kalau menguatkan itu satu jari ke kiri, tetapi kalau membatasi itu dua jari, jadi melewati satu jari. Nah, dari jempol ke jari tengah ke kelingking, kelingking ke telunjuk, telunjuk ke jari manis ke jempol, terus gitu. Oke, mungkin itu dulu. Kalau misalkan ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau dibahas, bisa komen di bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.